Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi jawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi jawil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hadratillah. Ma'assalamah wal afiyah. Selamat datang kepada anak-anak Ustaz sekalian dan selamat bertemu kembali bersama Ustaz Sariman Al-Faruq. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita jauh, tetapi hati kita tetap berdekatan. Jauh di mata, tetapi hati kita tetap berdekatan. Lau kana jasaduna mutaba'idan walakinnal qulubana mutaqarriban. Walaupun jasad kita berjauhan, tapi yakinlah hati kita berdekatan. Anak sekalian, untuk proses kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 dan stay at home 14 hari melalui virtual, insyaallah untuk kelas 12 tahun ini Ustaz kembali mengampu pelajaran Al-Quran Hadis beserta tahfizul Quran. Baik anak sekalian, walaupun pada masa COVID-19 dan kita stay at home 14 hari, setidaknya ada hikmah yang bisa kita petik dari angka 19 yang terdapat pada kalimat COVID-19 dan 14 pada kalimat stay at home 14 hari. Apa itu Ustaz? Angka 19 terdiri dari angka 1 dan angka 9. Nah, kalau ditinjau dari akidah, angka 1 adalah angka yang terkecil. Angka 1 itu adalah esa, angka 1 itu tunggal. Maknanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa, hanya Allah yang tunggal. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, ada lelaki, ada perempuan, ada pahala dan ada dosa. Maknanya adalah anak-anak Ustaz sekalian, bahwa kita makhluk hanya bergantung dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunggal, yang esa, yakni Allahu Ahad, Allahu Samad.
sebelum kita memulai dan selama melakukan pekerjaan apapun, itu termasuk kegiatan belajar mengajar ini, mari kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melihat, mendengar apapun dan bagaimanapun yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya angka 9 adalah angka terbesar. Artinya hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang pantas takabur, hanya Allah yang pantas sombong. Selain Allah haram takabur, selain Allah haram sombong. Untuk itulah anak-anak Ustaz sekalian, dalam pekerjaan apapun jauhkanlah sifat sombong dari dirimu, termasuk pada proses KBM daring. Janganlah kita sombong, karena sejarah membuktikan makhluk yang sombong dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya. Iblis contohnya, Fir'aun, Qarun, dan Sa'labah, dan yang lainnya. Sedangkan angka 14, kita rujuk ayat yang ke-14 surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Maka pada masa pandemi COVID-19 ini, lihatlah, kita diajarkan dalam surat Al-A'la tidak hanya sekedar cuci tangan, tetapi kita terus menjaga wudhu kita, kemudian kita jaga jarak, dan jangan lupa senantiasa memakai masker. Dan senantiasa kita berada di rumah untuk mengikuti proses pembelajaran selama masa COVID ini. Nah, anak sekalian yang Ustaz saya ini Ustaz banggakan, apa saja muatan kurikulum Al-Quran Hadis pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kita akan kaji KD demokratis. Maka ayat-ayat yang menjadi rujukan adalah yang pertama, surat Ali Imran ayat 159 dan 190 sampai 191. Kemudian surat Asy-Syura ayat 38 dan surat Al-Mujadalah ayat 8 dan 10 serta surat At-Talaq ayat ke-6. Nah, inilah surat dan ayat yang akan kita kaji yang berkaitan dengan KD demokratis. Apa target pencapaian atau target IPK pengetahuan dan keterampilan pada KD ini? Yaitu membaca, menuliskan, mengartikan, menghafal, menjelaskan, dan menyimpulkan ayat tentang demokrasi. Inilah KD yang pertama, anak Ustaz sekalian. Kemudian KD yang kedua adalah kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah, serta berbuat baik kepada kedua orang tua dan sesama manusia. Ini nanti akan kita bedah. Kita mulai dengan kewajiban beribadah. Maka rujukan ayatnya adalah surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka rujukan ayat kita adalah Al-Isra ayat yang ke-23 dan 24 serta Luqman ayat yang ke-14 dan 15 dan Al-Ahqaf ayat yang ke-15 dan 16. Kemudian kita akan kaji tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia Quran surat Yusuf ayat yang ke-38 dan surat Al-Baqarah ayat 172. Dan di KD ini yang terakhir akan kita kaji adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Rujukan ayatnya adalah Al-Baqarah ayat 195, surat Ar-Rahman ayat 60, dan surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Maka
target IPK pengetahuan dan keterampilannya tetap anak usaha sekalian adalah mampu membaca, mampu menuliskan, mengartikan, menghafal, menjelaskan, dan menyimpulkan ayat tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada kedua orang tua dan sesama manusia. Nah, kita lanjutkan KD yang ketiga, yakni kewajiban berdakwah. Ayat rujukan kita adalah surah An-Nahl ayat 125, kemudian surah Asy-Syura ayat 214 dan 216, kemudian surat Al-Hijr ayat yang ke-94 dan 96. Target IPK pengetahuan dan keterampilan pada KD ini tetap mampu membaca, menuliskan, mengartikan, menghafal, menjelaskan, dan menyimpulkan ayat tentang kewajiban berdakwah. Di samping pembelajaran Al-Quran yang Ustaz terangkan tadi, ada target bacaan Al-Quran yang anak-anak saya lakukan selama musim COVID-19 ini. Artinya satu semester ini anak-anak sekalian itu diwajibkan hatam 1 kali Al-Quran. Nah, untuk itu Ustaz akan bagi per bulannya untuk memudahkan anak-anak sekalian untuk mencapai target berapa juz yang harus dibaca sehingga bisa menghatamkan pada satu semester ini. Bulan Juli diharapkan anak Ustaz sudah selesai membaca Al-Quran sebanyak 3 juz. Itulah juz 1 sampai juz 3. Lebih boleh, berkurang yang tak boleh. Kemudian Agustus dari juz 4 sampai dengan juz 9. Kemudian September itu dari juz 10 sampai dengan juz 15. Kemudian Oktober adalah juz 16 sampai 21. Dan selanjutnya November juz 22 sampai dengan juz 27. Sedangkan Desember juz 28 sampai dengan juz 30. Dan itu akan Ustaz tagih setiap pertemuan-pertemuan, dan terutama nanti ketika menjelang bulan Desember, Ustaz sudah dapat kepastian bahwa anak-anak sekalian itu sudah selesai menghatamkan Al-Quran. Anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi, selain Al-Quran hadis, kita juga akan membimbing anak Ustaz sekalian untuk tahfizul Quran. Target minimalnya selama di kelas 12 ini itu tuntas juz 30, hafal dengan baik dan benar. Maka kita mulai dari bulan Juli, anak Ustaz sekalian itu sudah melaporkan hafalan surat Al-Quran itu dari surat An-Nas sampai dengan surat Al-Humazah. Sedangkan bulan Agustus itu laporannya adalah hafalan surat Al-Asr sampai dengan surat Al-Insyirah. Sedangkan September adalah surat Ad-Duha itu sampai dengan surat Al-Fajr. Kemudian Oktober anak sekalian itu sudah menghafal dari surat Al-Ghasyiyah sampai dengan surat At-Tariq. Kemudian bulan November dari surat Al-Buruj sampai dengan surat Mutaffifin. Dan Desember dari surat Al-Infitar, ya. Kemudian ada juga setor surat Yasin dan Ar-Rahman, ya. Nah, bulan Januari, ya, anak sekalian, adalah setor itu surat At-Takwir sampai dengan surat Abasa. Sedangkan Februari adalah surat An-Naziyat sampai dengan surat An-Naba. Sedangkan bulan Maret
adalah setor, surat Al-Waqi'ah dan surat Al-Mulk, ya, yang merupakan kewajiban anak-anak sekalian bahwa kamu tamat dari SMA Al-Azhar Medan ini, kamu tuntas hafal juz 30 ditambah dengan surat pilihan, yaitu surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, dan surat Al-Mulk. Nah, inilah proses pembelajaran untuk Al-Quran hadis dan tahfizul Quran. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mempersiapkan diri untuk memulai kembali mengulang kaji hafalannya yang selama ini sudah dihafal supaya lebih baik lagi, kemudian membaca Al-Quran agar lebih lancar lagi. Maka rutinlah anak-anak sekalian membaca Al-Quran. Nah, demikianlah Ustaz sampaikan, semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi target pencapaian muatan kurikulum masa Covid-19 ini terlaksana dengan baik dan benar. Nah, untuk itu setelah anak sekalian melihat, mendengar, menyaksikan video ini, maka Ustadz menunggu bukti laporan anak-anak sekalian, kemudian membuat kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan, ya, untuk dilaporkan kepada Ustadz, ya, tentang muatan kurikulum Al-Quran hadis dan tahfizul Quran selama 1 semester ini. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.